Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Nadi dengan NIM 25. Saya di sini sebagai moderator dari Bung Juan. Oke, silakan Mas Juan memulai presentasinya. Ya, di sini yang sebenarnya saya Juan Gairah Saputra dengan NIM akhir 17. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan tesis dan implikator dalam studi pragmatik. Ya, di sini ada pengertian pragmatik, tesis dan implikator ya. Pengertian pragmatik. Menurut Kasser tahun 1998, pragmatik merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana bahasa digunakan dan bagaimana bahasa tersebut diintegrasikan ke dalam konteks. Levinson dalam Surono 2014 memberikan dua pengertian pragmatik yang dikaitkan dengan konteks, yaitu yang pertama, pragmatik adalah kajian ihwal hubungan antara bahasa dan konteks yang digramatikalisasikan dan dikodekan dalam struktur bahasa. Yang kedua, pragmatik adalah kajian ihwal kemampuan pengguna bahasa yang menyesuaikan kalimat dengan konteks sehingga kalimat itu patut dan tepat diucapkan. Ya, lalu yang kedua ada tesis. Pengertian itu menurut Lyons tahun 1972, tesis merupakan lokasi dan identifikasi orang, objek, peristiwa, proses atau kegiatan yang sedang dibicarakan atau yang sedang diacu dalam hubungannya dengan dimensi ruang dan waktunya pada saat dituturkan oleh pembicara atau yang diajak bicara. Dapat disimpulkan bahwa tesis adalah bentuk bahasa baik berupa kata maupun lainnya yang berfungsi sebagai penunjuk hal atau fungsi tertentu di luar bahasa. Dengan kata lain, sebuah bentuk bahasa bisa dikatakan bersifat tesis apabila acuan, rujukan atau referennya berbeda-beda atau berganti-ganti pada siapa yang menjadi si pembicara dan bergantung pula pada saat dan tempat dituturkannya kata itu. Lalu ada jenis-jenis persona. Yang pertama ada jenis-jenis tesis. Yang pertama ada tesis persona. Istilah persona berasal dari kata lain persona sebagai terjemahan dari kata Yunani yaitu prosopon, yang artinya topeng. Topeng yang dipakai seorang pemain sandiwara. Berarti juga peranan atau watak yang dibawakan oleh pemain sandiwara. Tesis seorang menunjuk peran dari partisipan dalam peristiwa percakapan, misalnya pembicara yang dibicarakan dari entitas yang lain. Becker dan Locke dalam Purwo 1984 menjelaskan bahwa tesis persona merupakan dasar orientasi bagi tesis ruang, tempat, dan waktu. Tesis persona dibagi menjadi tiga, yaitu persona pertama, persona kedua, dan persona ketiga. Kata ganti persona pertama dibagi menjadi dua, yaitu persona tunggal dan jamak. Persona tunggal aku dan saya, sedangkan persona jamak mempunyai bentuk yaitu seperti kami dan kita. Contoh persona tunggal itu terdapat pada percakapan yang dengan Mehmet dan Ani. Hari ini saya akan pergi ke Malaysia. Kalau kamu, saya tidak kemana-mana. Lalu ada contoh persona jamak. Itu ayo kita harus cepat-cepat bergegas menuju stasiun. Lalu ada kata ganti persona kedua, yaitu rujukan pembicara kepada lawan bicara. Dengan kata lain, kata ganti persona kedua baik tunggal maupun jamak merujuk pada lawan bicara. Untuk fonomina persona kedua tunggal adalah kamu dan engkau. Sebutan kata untuk fonomina persona kedua dalam bahasa Indonesia banyak katanya seperti anda, saudara, kemudian leksem jabatan seperti bapak, ibu, kakak, dan leksem jabatan seperti guru, dokter, dan lain-lain. Salah satu contoh persona kedua dalam dialognya yaitu A bicara kapan kamu mulai masuk sekolah, dan B merespon aku sudah mulai pekan depan, kamu kapan? Lalu ada kata ganti persona ketiga merujuk kepada orang yang tidak berada baik pada pihak pembicara maupun lawan bicara. Bentuk kata ganti persona ketiga memiliki dua, yaitu tunggal dan jamak. Bentuk tunggal fonomina persona ketiga mempunyai dua bentuk, yaitu ia dan dia yang mempunyai variasinya, sedangkan bentuk fonomina persona ketiga jamak adalah mereka. Contoh persona ketiga yaitu mereka sangat tangguh dan disiplin dalam menjalankan tugas. Lalu yang kedua ada tesis penunjuk. Tesis penunjuk dapat disebutkan sebagai kata ganti penunjuk maupun fonomina penunjuk.
pada umumnya yaitu terdapat kata ini, itu dan anu. Contoh desis menunjuk sebagai berikut. Makanan ini harus dihabiskan. Kalimat ini menunjuk terhadap makanan yang dan bermaksud itu dihabiskan dan jangan sampai itu menyanyiakan atau mubazir. Lalu yang kedua, lemari itu jangan dicoret-coret. Kalimat itu merujuk kepada kalimat yang dimaksudkan dilarang untuk mencoret-coret apapun. Lalu yang ketiga, kemarin saya beli anu untuk potong rambut. Kalimat anu tersebut menunjuk kepada alat cukur rambut dan maksud dari si penutur mengucapkan hal tersebut. Karena kita tidak ingin mengucapkannya secara terang-terangan atau gamblang. Lalu ada desis tempat. Desis tempat merupakan suatu yang dibicarakan oleh penutur untuk menunjukkan tempat atau lokasi dalam proses pembicaraan terhadap lawan tutur. Desis memiliki beberapa bentuk kata seperti sini, situ, sana, di sini, di sana, di situ, dari sana ke situ, dan lain semacamnya. Contoh desis tempat, yang pertama kita akan kembali ke situ. Kedua, di sini kamu diajarkan sesuatu. Lalu ketiga, seseorang harus melompat ke situ. Lalu ada desis waktu. Desis waktu ini merupakan suatu tuturan oleh penutur yang menunjukkan waktu seperti sekarang, saat ini, besok, kemarin, nanti, dan lain semacamnya. Contoh desis waktu yaitu karena kamu sudah berbicara, maka sekarang saya yang berbicara. Kedua, kemarin kamu harus dipanggil oleh BK. Ketiga, besok aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang keempat, rumahku saat ini belum ada. Yang kelima, nanti akan ada pertandingan sepak bola. Selanjutnya ada desis wacana, yaitu penggunaan kata atau frasa terhadap suatu wacana yang merujuk pada elemen-elemen tertentu yang terdapat dalam konteks teks atau percakapan. Desis wacana merujuk pada bagian lain dari wacana, yaitu yang itu sebelum maupun sesudahnya dengan tujuan memberikan kejelasan ataupun konektivitas dalam teks. Contoh desis wacana terkait dengan pembahasan materi membaca puisi sebelumnya, maka sekarang semua membaca puisi di depan murid-murid. Kalimat terkait dengan pembahasan materi membaca puisi sebelumnya, kalimat tersebut menunjukkan desis wacana yang merujuk pada informasi terkait sebelumnya. Lalu ada desis sosial. Menurut Purwo 1984, desis sosial menunjukkan perbedaan-perbedaan sosial dan perbedaannya disebabkan oleh faktor-faktor sosial seperti jenis kelamin, usia, kedudukan di dalam masyarakat, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya yang ada pada partisipan dalam sebuah komunikasi verbal yang nyata, terutama yang berhubungan dengan segi hubungan peran antara penutur dan penutur atau penutur dengan topik atau acuan lainnya. Contoh desis sosial, saya siap mengajukan judul Pak Dosen Judi. Kalimat penutur tersebut bermaksud untuk mengajukan judul kepada Pak Dosen sekaligus menggunakan Pak Dosen sebagai kesopanan dan karena perbedaan kedudukan antara penutur dan lawan tutur dalam konteks pendidikan. Lalu yang juga implikator. Implikator menurut Purwo 1990 bahwa implikator percakapan terdapat kesepakatan bersama yang tidak tertulis dan keterkaitan makna percakapan juga tidak terungkap pada kalimat yang diungkapkan secara literal. Jadi implikator dimaksudkan sebagai tuturan yang berbeda maknanya dengan apa yang sebenarnya diucapkan atau tuturan yang mengandung preposisi yang tidak langsung. Menurut Grace Pujiono 1996 ada 3 jenis implikator, yaitu implikator konvensional, presupposisi, perangkapan, dan implikator percakapan. Contoh implikator konvensional, walaupun tidak baru jelas, umat tetap melanjutkan perjalanannya. Dibalik kata walaupun sebenarnya di dalamnya tersirat bahwa hujan deras tersebut merupakan suatu halangan, akan tetapi umat harus tetap melanjutkan perjalanan sampai tujuan. Ya, terus selanjutnya contoh implikator presupposisi atau perangkapan. Dia sudah tidak lagi bermain game online dan menjadi lebih produktif. Presupposisi tersebut bahwasanya dia dulunya sangat sering bermain atau kecanduan game online dan keseringan bermain. Ya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Bila ada pertanyaan, saya kasih dulu. Silakan. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya ketika
langsung ya. Untuk itu pertanyaannya yaitu bagaimana implikator itu dimanfaatkan untuk dapat mengidentifikasi makna-makna tersirat dalam sebuah teks. Terima kasih. Ke sana. Gue Allah. Maaf. Ya, ada pertanyaan lagi, satu lagi. Mati. Aduh, nah. Bohong. Jadi bagaimana implikator dimanfaatkan untuk mengidentifikasikan makna-makna yang tersirat pada teks. Jadi yang pertama itu untuk melihat konteks. Jadi perhatikan situasi dan siapa yang terlibat dalam percakapan. Kata-kata yang sama bisa memiliki makna berbeda dalam konteks yang berbeda. Yang kedua menggunakan pengetahuan umum. Kita menggunakan pengetahuan kita tentang dunia untuk memahami makna yang tidak langsung. Yang ketiga itu menganalisis hubungan kata-kata. Jadi kata-kata dalam kalimat saling berkaitan dan menciptakan makna baru. Sekian. Oke, baik, mungkin sekian presentasi dari Juan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.